Halo semua, apa kabar? Saya Chang Lao She, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya harap semua baik-baik aja yang dengar ya. Semoga diberkati Tuhan. Sebelum saya mulai siaran, saya mau perkenalkan diri dulu. Mana tahu ada yang belum kenal saya. Saya ini bukan pendeta, saya berjemaat di gereja Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya bekerja sebagai perencana keuangan. Saya punya 1 orang istri, saya punya 2 orang anak. Itu aja. Sebelum mulai saya pengen kasih tahu bahwa saya punya channel YouTube. Kalau misalnya ada yang terlambat dengerin ini atau pengen denger yang dulu-dulu atau ada renungan harian, bisa subscribe ke saya punya YouTube. YouTube saya namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Silakan di subscribe. Nah, hari ini kita mau bahas soal hitung-menghitung. Hitung-menghitung. Judulnya adalah Mari Berhitung. Apa sih yang kita mau hitung hari ini? Nah, ini agak teknis ya. Biasanya kan saya suka bawain firman mengenai keuangan. Hari ini saya ngomongnya full teknis. Yang pertama, jadi saya mau kasih background dulu saya rasa ya. Banyak orang ini nggak ngerti ngitung. Banyak orang ini hidup kayak air aja lah, berjalan lah. Tanpa sadar mereka tidak punya dana pensiun, tidak punya dana pendidikan anak. Bahkan ada yang udah tua, rumah masih ngontrak. Kok bisa begitu ya, saya kurang mengerti, tapi ya memang kenyataannya beginilah orang. Banyak orang nggak bisa ngitung. Jadi hari ini saya mau kasih penjelasan teknis soal hitung. Bahkan ya di Indonesia ya di survei 65 orang yang umur 65 tahun itu cuma 5% yang punya duit. Orang umur 65 tahun di Indonesia itu yang punya uang cuma 5%. Jadi kalau misalnya penduduk Indonesia ini kita katakanlah sekarang sekitar 250 juta. Katakanlah lansianya anggaplah mungkin cuma sekitar berapa ya? Anggaplah misalnya 20%. 20% berarti 50 juta. Nah, katakanlah yang umur sekitar 60-an itu katakanlah jumlahnya sekitar 10 juta lah. Bayangkan 10 juta dari 10 juta orang yang umurnya 60-an itu cuman 500.000 orang yang punya duit. Sisanya 9,5 juta orang nih ya nggak jelas lah, ada yang udah meninggal, ada yang masih kerja. Yang paling kurang oke adalah bergantung sama orang. Menurut saya kurang oke. Kalau masih bekerja nggak masalah. Bergantung sama orang menurut saya ini kurang oke. Kenapa? Karena ini bukan kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial itu artinya ya kita selalu punya uang buat bisa hidup dan bisa buat memberi. Jadi kalau bergantung sama orang ya kita namanya udah bergantung, kita bagaimana gitu. Saya nggak terlalu setuju. Saya ingat ya waktu papa saya pensiun ya. Papa saya mendadak menjadi orang yang berbeda. Tiba-tiba kurang percaya diri. Karena waktu dulu dia masih usaha, dia pegang uang, dia mau beli apa, dia mau makan apa, dia mau kemana ya terserah dia. Begitu dia pensiun, dia sudah nggak ada uang, lalu dia berharap dari anaknya berubah. Mesti dengerin anak-anaknya ngomong apa. Ini menurut saya kurang oke ya. Kita nih mesti bisa berdiri pada kaki kita sendiri. Menurut saya ya. Kalau Anda tidak setuju ya terserah Anda, nggak apa-apa. Jadi saya sangat encourage, saya sangat kuat lah dalam hal ngajarin orang bahwa kita ini harus mandiri secara keuangan. Nah,
Yang pertama yang sekarang saya mau bahas ini adalah saya mau ngomongin soal KPR. Ini penting sekali, penting sekali. Orang banyak yang nggak ngerti, orang banyak yang salah, orang banyak yang terjebak di dalam ini. Apa sih KPR itu? KPR itu adalah kita membeli rumah, tetapi kita berhutang sama bank. Boleh nggak kita berhutang sama bank? Boleh. Boleh nggak kita KPR? Boleh. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Jadi dalam peraturan KPR itu di dalam bank itu sebetulnya ada satu peraturan cukup penting, yaitu si nasabah itu bayar cicilan KPR maksimum 1/3 dari pendapatan per bulan dia. Kenapa? Ini demi faktor keamanan. Nah, orang itu banyak yang, yang penting KPR lolos lah. Jadi, dia bikin-bikinlah seolah-olah keuangannya sehat. Bikin-bikin ya. Jadi misalnya gajinya 10 juta. Dia ambil KPR, pinjamannya sebulan dia harus bayar 5 juta. Asumsi dia bahwa 5 juta sisanya udah cukup buat mengcover dia punya biaya hidup. Tetapi masalahnya adalah dia tidak punya uang cadangan, dia nggak punya dana darurat, dia nggak punya asuransi, dia nggak punya ini dan itu. Sehingga kalau ada apa-apa, mesti keluar dari 5 juta itu. 5 juta yang dia sudah anggarkan buat biaya hidup. Nah karena mepet, kadang-kadang dia telat bayar. Nah telat bayar itu akan mengakibatkan utangnya itu berbunga lagi. Dari segala macam, jadi bunga itu ada 2 macam. Satu namanya bunga efektif, satu namanya bunga tetap. Bunga efektif itu lebih tinggi daripada bunga tetap. Sekali lagi ya, bank itu punya 2 jenis bunga. Satu namanya bunga efektif, satu lagi namanya bunga tetap. Kalau kita beli mobil KKB, itu namanya bunga tetap atau flat, mereka sebutnya flat. Misalnya 1 tahun itu 4%, katakanlah 1 tahun 4%. Jadi kita kalau misalnya kita kredit 5 tahun, kita bayar 4% kali 5 tahun, 20%. Bunganya itu 20% dikalikan pokok yang kita pinjam, habis itu dibagi rata 60 bulan. Contohnya gampang, biar ngitungnya gampang nih. Kita pinjam, kita beli mobil harganya 100 juta. Kita pinjam 100 juta. 100 juta itu 1 tahun bunganya itu kan 4 juta. 4 juta karena dia 5 tahun, jadi 4 kali 5 sama dengan 20 juta. 20 juta itu kan 120 juta. 20 juta ditambahkan bunga uang pokoknya itu 100 juta sehingga 120 juta. 120 juta dibagi 60 juta. 60 bulan karena dia mau pinjam 5 tahun. Ya 120 juta ini dia bagi 60 sehingga setiap bulan dia harus bayar 2 juta. Ini bunga tetap. Nah, bunga efektif itu enggak kayak begitu. Bunga efektif itu lebih tanda kutip serem. Misalkan orang ngambil KPR bunga 6%. 1 tahun. 6% 1 tahun. Kalau dia mau bayar dalam waktu 10 tahun, itu bunga rata-ratanya sebulan jadinya 13,3%. Jadi dibilangnya di atas kertas 6%, tapi sebetulnya adalah 13,3%. Sorry. Saya cek dulu, saya punya kalkulator. Ya, 13,32%, betul. Nah, kalau misalnya dia ngambilnya bukan 10 tahun, dia ngambilnya 15 tahun, itu bunganya itu 1 tahun rata-ratanya adalah 10%. Kali kalau dia ngambil 15 tahun berarti 150%. Nah, orang kalau misalnya pinjam duit 500 juta ya di bank ya.
bunganya efektif nih. Itu kalau misalnya dia ambil 10 tahun, 1 bulan itu dia mesti bayar 5,5 juta. Setelah 10 tahun, dia kan pinjam duit kan 500 juta. Total yang dia bayarkan adalah 666 juta. Artinya dia bayar bunga 166 juta. 166 juta itu yang dia bayarkan. Jadi itu yang kelebihannya, 166 juta itu bunga yang dia bayarkan, khusus bunganya doang. Nah kalau ini kita tarik jadi 15%, ini lebih gede lagi. Total bunganya doang yang harus dia bayar ada 259 juta. Apakah kalau begitu kita nggak boleh ngambil rumah pakai KPR? Saya nggak ngomong demikian. Boleh nggak kita beli rumah pakai KPR? Boleh. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi pastikan apa yang kita beli tujuannya jelas. Bukannya nanti kita untung, kita malah jadi buntung. Kenapa kita perlu beli rumah? Kenapa kita perlu beli apartemen? Kenapa kita perlu beli itu semua? Ini tujuan kita masih jelas. Kita mau mulai keluarga. Oke, kita perlu nggak beli rumah? Perlu. Tapi belilah yang sesuai dengan budget kita. Jangan dipaksakan. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak melunasi kita punya KPR? Misalnya kita punya gangguan keuangan ya. Kita nggak ada dana darurat, nggak ada asuransi. Kita punya gaji, kita pakai buat bayar KPR aja sudah setengah nih. Ketika sesuatu terjadi, kita nggak bisa bayar. Setelah sekian bulan, itu kita sudah akan di listing di BI sebagai blacklist. Lalu kalau misalnya belum ada bayaran dalam waktu sekian lama, rumah itu akan disita sama bank. Nah setelah bank itu sita, dia akan lelang. Nah setelah lelang, kalau misalnya berhasil dilelang, akan ada duit keluar. Duit itu pertama kali akan dipakai untuk membayar pinjaman kepada bank terlebih dahulu. Jadi kita pinjam duit misalnya 500 juta nih. Kita pinjam 500 juta, terus kita bayar, sudah gitu kita nggak bisa bayar lagi, rumahnya itu dilelang. Nah kalau misalnya harganya lebih besar daripada jumlah hutang kita, ada sebagian yang kita masih bisa dapat kembali. Sebagian kecil mungkin. Nah jeleknya lagi dengan suku bunga efektif ini adalah kalau kita bayar cicilan sebulan katakanlah 5 juta, itu kita cuma bayar pokok 1 juta lebih. Sisanya 3 juta sekian itu adalah bunganya. Artinya kalau misalnya kita baru mulai, misalnya baru 5 tahun kita bayar cicilan itu sebetulnya kita cuma bayarin bunganya doang. Pokoknya belum kebayar, sehingga kalau misalnya kita pas 5 tahun kita sudah nggak sanggup bayar, rumahnya akhirnya dilelang, itu kita punya utang masih gede. Saya punya pengalaman, saya cerita pengalaman saya. Saya ambil KPR 15 tahun, waktu itu bunganya sekitar 8%-an kali ya, 8% atau 9% saya rada lupa. Saya bayar 5 tahun, setiap bulan saya bayar 6 jutaan. Saya pinjam 500 juta, saya bayar sebulan 6 jutaan. Setelah 5 tahun utang saya enggak berkurang. Cuma berkurang berapa ya? Enggak nyampe 50 juta kayaknya. Kok bisa begitu? Karena ini caranya bank buat cari duit. Bank itu untung besar di KPR. Nah, jadi gimana dong? Maksudnya apakah kita jangan beli rumah lewat KPR? Enggak, kita boleh beli rumah di KPR. Pakai KPR. Cuma kita harus benar-benar berhati-hati, kita harus hitung-hitung. Jangan sampai kita macet di tengah jalan, kita nggak bisa lanjut, itu akan sangat merugikan kita. Oh, kalau misalnya kita belinya rumah itu kan aset, lama-lama harganya naik, kita bisa untung dong. Ya secara teori.
secara teori. Tapi waktu kita udah kepepet, kita mau jual rumah, nggak ada yang mau beli, mau nggak mau, kita harus lelang dan kita bisa hilang segalanya. Jadi kita mesti hati-hati sama yang namanya uang. Bank itu bukan perusahaan sosial. Tugasnya mereka bukan menolong Anda. Tugasnya mereka adalah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk perusahaan. Jadi kita harus ngerti kita punya keadaan finansial. Jangan ambil KPR, jangan cicil macam-macam sebelum kita sudah punya tanda kutip keamanan finansial. Apa sih keamanan finansial ini? Anda harus sudah punya asuransi, Anda sudah harus punya dana darurat. Ketika sesuatu terjadi, Anda kehilangan pekerjaan Anda kah, bisnis lagi jelek kah, tiba-tiba terjadi pandemi kah, bank tidak bisa langsung sita aset Anda karena Anda masih punya uang untuk bertahan. Kalaupun Anda harus jual, kalau Anda punya uang bertahan 1 tahun, itu rumah dalam 1 tahun lebih mungkin bisa lunas, bisa terjual daripada cuma dalam waktu 1 bulan misalnya. Nah, ini sesuatu yang orang harus pertimbangkan. Banyak orang tidak pertimbangkan, kenapa saya bisa terpaksa harus jual rumah waktu dulu? Karena saya tidak berpikir sampai ke sini. Waktu dulu saya muda, saya nggak diajarin, saya nggak tahu. Sehingga ketika saya tidak lagi bekerja, mau nggak mau saya harus jual rumah saya, dan jual rumah saya bukan dengan harga yang terbaik. Walaupun saya udah untung. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali yang namanya duit ini nih. Kita harus pinter. Banyak orang itu tidak pintar dalam keuangan. Ini menjadi masalah besar. Ini menjadi masalah besar. Bagaimana sih kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif kalau kita hidupnya Senin Kemis? Nggak jelas kapan besok makan apa gitu. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu kita harus menguasai bidang keuangan. Jadi kita perlu ngerti nih. Kita perlu ngerti tujuan keuangan itu tuh. Tujuan keuangan itu. Maksudnya kalau kita memang mau ambil KPR, kita mesti tentukan kenapa kita mau ambil. Alasannya apa? Kenapa harus yang ini? Kenapa nggak yang itu? Kenapa kita harus ambil rumah harga 1M? Kenapa nggak ambil rumah 2M? Kenapa nggak ambil rumah 3M dan sebagainya? Serakah akan menyebabkan masalah di masa depan. Serakah itu lebih banyak mencelakakan orang daripada menguntungkan orang. Jadi kita mesti rem, kita punya nafsu. Jangan karena oh iya nantilah di masa depan kalau harganya rumahnya sekarang mahal, besoknya akan tambah lebih mahal. Jadi saya ambil aja lah, yang penting sekarang saya ambil dulu lah. Bayarnya bagaimana saya nggak tahu. Ini akan sangat berbahaya. Jadi saya nggak sarankan. Nah, balik lagi tadi saya bilang, KPR itu adalah pinjaman yang sangat menakutkan. Bagus nggak? Ya bagus. Kita kan butuh rumah. Sekarang rumah harganya makin lama makin mahal. Kalau kita nggak lebih pakai KPR, kita cari duit dulu nggak ke Uber. Saya setuju. Saya bukan nggak setuju, saya setuju. Saya beli rumah pun pakai KPR. Tapi kita mesti hitung-hitung. Kita mesti bijaksana. Makanya saya selalu bilang nih sama pendengar, kalau ada yang mau tanya-tanya soal keuangan silakan, karena ini saya punya kekuatan, saya punya skill. Skill saya adalah berhitung, terutama dalam hal uang. Pertama yang saya mau ngomongin soal KPR nih. Yang kedua yang saya mau ngomongin adalah soal, nanti dulu kita iklan dulu ya. Saya buka nomor telepon saya, kalau ada yang mau tanya, mau komen, silakan WhatsApp saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, nah selanjutnya kita ngitung lagi ya. Yang kedua namanya dana pendidikan anak. Jadi pertama KPR, sekarang dana pendidikan anak. Penting nggak dana pendidikan anak? Saya ngomongnya dari segi saya aja lah ya. Saya punya anak kan 2. Satu umur 2 tahun,
satu lagi umur 5 bulan. Jadi biaya sekolah itu umumnya paling mahal itu umumnya itu adalah waktu kuliah. Sebetulnya sih sekarang sekolah-sekolah juga banyak yang mahal. Saya pernah tanya-tanya aja, TK bisa sebulan 5 juta gitu. Tapi saya sih nggak pikir bahwa anak-anak saya perlu sekolah yang begitu mahal. Menurut saya. Karena kan bapaknya pinter. Tapi kalau kuliah perlu yang bagus, menurut saya. Jadi saya asumsi aja bahwa saya mau sekolahkan anak saya di luar negeri. Saya asumsikan ya. Berapa sih butuhnya? Kalau misalnya ini ngomongin soal hitung-hitungan aja yang gampang. Sekarang itu di Australia itu 1 tahun itu mereka biaya pendidikannya itu $20.000. $20.000 Australia. Setara dengan uang Indonesia kali 10.000 berarti 200 juta. 1 tahun. Ini belum termasuk biaya hidup. Katakanlah kita support full anak kita lah. Kita support full anak kita. Jadi dia di sana belajar aja, nggak usah kerja. Makan disediakan, tempat tinggal disediakan, sekolah dia tinggal sekolah. Katakanlah 1 tahun dia butuh sekitar 50.000 US dollar. Dolar Australia. 50.000. Berarti setara dengan uang rupiah 500 juta. Nah, buat orang itu lulus sarjana, itu kan dia perlu sekolah 3 tahun. 3 tahun itu berarti 500 juta kali 3, 1,5 M. 1,5 M. Apakah jumlah ini besar? Besar. Tetapi ada untungnya kita ada di negara berkembang dan Australia itu ada di negara maju. Maksudnya gimana? Begini. Negara berkembang itu adalah negara yang tingkat inflasinya tinggi. Sedangkan di negara yang sudah maju tingkat inflasinya sangat rendah. Rata-rata inflasi di Indonesia setiap tahun, ini cuma ngomongin bahan pokok ya, kita ngomong bahan pokok. Itu 1 tahun kira-kira sekitar 5%. Jadi makanan apa segala macam itu umumnya naik sekitar 5%. Nah, untuk hal-hal lain kayak misalnya biaya berobat, harga properti, dan sebagainya, ada barang-barang tertentu itu tingginya lebih besar daripada 5%. Bisa 10%, bisa 15%, itu beda-beda. Nah, apa yang kita bisa lakukan nih buat menyiapkan dana pendidikan ini? Kita bisa menyiapkan dari sekarang nih. Kalau misalnya kita sudah tahu, oke, 15 tahun dari sekarang, anak saya yang pertama, dia bakal kuliah, dia akan butuh uang 1,5 M. 1,5 M. Jadi saya harus pikirkan cara bagaimana dalam 15 tahun ini saya bisa kumpulkan uang sebanyak itu. Nah, kalau misalnya 15 tahun itu 1,5 M, berarti 1 tahun itu saya perlu kumpulkan 100 juta. 100 juta. 100 juta itu berarti setiap bulan saya harus tabung sekitar 8 jutaan. Jadi saya dapat penghasilan, 8 juta ini saya sudah sisihkan, saya taruh di bank. Saya nggak gugat-gugat, saya taruh di deposito setiap bulan, pokoknya langsung masukin 8 jutaan, 8 jutaan, 8 jutaan, 8 jutaan. Nanti begitu dia umur 17 tahun, itu udah ada uang 1,5 M, cukup buat dia sekolah ke Australia. Misalnya ini cuma contoh. Lalu 2 tahun kemudian adiknya menyusul ke Australia, saya harus butuh lagi 1,5 M. Artinya begitu saya sudah menabung 2 tahun, 2 tahun buat anak saya yang besar. Lalu yang kedua ini mesti saya sisihkan lagi 8 jutaan sebulan lagi, sehingga total 16 jutaan. Oh, 16 jutaan gede sekali. Saya bagaimana dong? Cara cara siapinnya. Sedangkan misalnya gaji saya 1 bulan cuma 20 juta. Masa biaya pendidikannya udah 16 juta sendiri? Nah, kita perlu mengerti cara berhitung. Cara berhitung apa? Cara berhitung yang namanya inflasi.
Rata-rata kita punya kalkulator ya. Saya punya ada di HP nih. Ini gampang sekali. Gimana caranya kita bisa menghitung inflasi? Jadi uang sekarang 1 juta itu nilainya nanti sudah tidak 1 juta lagi. Artinya apa? Artinya kalau saya investasikan uang saya, nantinya pun nilainya bukan 1 juta lagi, dia bisa lebih besar. Yang gampang gimana? Gini aja gampang nih. Kita asumsi kenaikan properti 1 tahun sekitar 10%. Kita asumsi, ini properti. Kita asumsikan naik 10%. Kalau saya punya properti nilainya sekarang 500 juta, saya cuma perlu bayar DP 100 juta, sisanya saya KPR 4 juta 1 bulan. Saya KPR sampai 15 tahun, harga 500 juta itu nantinya akan menjadi 1,5 M 15 tahun kemudian. Waktu rumah itu lunas, harganya bukan lagi 500 juta, tapi harganya sudah 1,5 M. Saya tinggal jual, tada, saya sudah dapat duit 3 tahun buat anak saya sekolah. Sederhana. Kita bisa nggak sih hitung inflasi? Gampang. Caranya gampang. Ini kalkulator nih ya. Umpama kita sekarang punya gaji 10 juta. Lalu kita mau hitung berapa pendapatan kita seharusnya nanti supaya bisa bayar KPR 14 juta. Nah ini tinggal kita kali aja. Kali kalau 5% 1,05. Kali 1,05 kali 1,05 kali 1,05 sampai kita mau berapa terserah. Misalnya 5 tahun. Setelah 5 tahun buat kita bisa dapatkan kita punya gaya hidup yang 5 tahun lalu, di masa depan itu kita butuh duit 12,7 juta. 12,7 juta. Artinya ya ini asumsikan 5% ya. Jadi nantinya saya perlu punya penghasilan sebesar 12,7 juta. Nah kita mesti pikir, gimana caranya supaya kita bisa dapetin lebihnya ini nih. Kalau misalnya kita punya gaji nggak naik-naik, 2,7 kita mesti dapetin dari mana? Nah itu kita perlu pikirin. Ini caranya hitung inflasi. Nah cara saya yang itu saya bilang tuh, paling gampang adalah kita beli satu properti, 500 juta, kita bayar DP, sisanya kita cicil, 15 tahun kemudian harga propertinya sudah 1,5 M, kita tinggal jual, anak kita bisa sekolah 3 tahun. Selesai. Gampang, menurut saya. Lebih gampang. Daripada kita tabung sendiri. Kalau misalnya kita 1,5 M, kita harus tabung sendiri. Bayangkan kita 1 bulan kita harus tabung 8 juta buat 1 anak. 2 anak jadi 1,16 juta. 16 juta 2 anak. Sedangkan kalau penghasilan kita sekarang cuma 20 juta, kita nggak sanggup. Tapi kalau kita 20 juta, kita ambil 2 rumah, misalnya 4 juta kita bayar, jadi kan kita kan hidup dari 12 juta sisanya, 8 jutanya itu kita buat bayar KPR. 15 tahun kemudian harga rumahnya jadi 1,5 M, anak kita bisa sekolah. Dana pendidikan anak. Selesai. Kalau misalnya nggak beli rumah bisa nggak? Bisa. Kalau Anda lebih jago, Anda lebih pintar, Anda bisa investasi di dunia saham, Anda bisa dapat return yang jauh lebih besar. Jauh lebih cepat. Saya tidak jago dalam main saham. Saya tidak jago, maksudnya saya oke aja lah, tapi saya tidak jago. Kalau Anda jago atau Anda bisa belajar, Anda bisa lebih jago, Anda bisa dapatkan uang itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Nah yang ketiga yang kita mau hitung adalah dana pensiun. Ini banyak orang nggak mikir nih. Ini banyak orang nggak mikir. Sekarang kita kerja, umur kita katakanlah 30 tahun. Kita pensiun dari kantor umur 50 tahun. Berarti kita masih ada waktu kerja 25 tahun. 25 tahun kita harus kumpulkan uang cukup buat kita nanti pensiun. Nah, umur 55
harapan hidup orang Indonesia katakanlah sampai umur 70 tahun. Jadi dari 55 ke 70 tahun itu masih ada 15 tahun. 15 tahun itu biaya hidupnya harus di-cover dari mana? Bukan dengan minta sama anak. Tapi kita harus siapkan dana pensiun dari dini. Jadi dari setiap income yang kita sudah ada, kita sisihkanlah. Nah ini kita bisa hitung nggak? Bisa hitung. Bisa hitung. Misalkan balik lagi ya, tadi saya ngomong ya, kalau kita punya biaya hidup 1 bulan sekitar 10 juta. Nanti waktu kita nanti umur 55, itu kalau kita kali 1,05, asumsi inflasi itu 5% setahun, kita akan dapat satu angka. Berapa angka itu saya nggak tahu, saya belum hitung. Tapi kita bisa hitung sendiri. Nah angka itu adalah angka yang kita lalu bagikan dengan jumlah tahun yang kita sekarang harus tabung. Karena kan kita kerja cuma sampai umur 55 nih. Katakanlah misalnya sampai nanti kita butuh uang dari umur 55 sampai umur 70 tahun, katakanlah kita butuh uang 2M. Katakanlah. Ini cuma contoh. Nah, 2M ini kita bagi ke 25 tahun. 25 tahun artinya kita mesti 1 tahun menabung $800 juta. 800 juta betul, 800 juta. Oh, 80 juta, sorry. Setahun kita harus menabung 80 juta. Nah, 80 juta ini kalau kita bagi 12, itu setahun kita harus tabung 6,7 juta. 6,7 juta. Kalau gaji Anda 20 juta, jangan hidup lebih dari 13 juta per bulan. Jangan hidup lebih dari 13 juta per bulan. Itu 7 juta itu Anda mesti tabung. Setiap bulan Anda mesti tabung. Sampai nanti Anda umur 55 tahun, Anda akan punya 2M. Nah, 2M itu akan dipakai untuk membiayai hidup Anda sampai umur 70 tahun. Ini asumsi kita punya gaya hidup tidak berubah ya. Inflasi sudah dihitung. Jadi, kalau misalnya kita ngerti hitung inflasi ini nih ya, ini akan sangat membantu kita untuk menyiapkan apakah dana pendidikan, apakah dana pensiun. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak usah nabung begitu banyak? Ini tabung sebulan 7 juta kayaknya berat sekali ya. Saya punya gaya hidup tinggi apa segala macam. Yang udah pasti jangan punya gaya hidup tinggi. Jangan jadi orang terlalu hedon. Kalau Anda tidak menyiapkan masa depan Anda, jangan heran nanti pas Anda tua Anda tidak bisa apa-apa. Jangan heran. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa akalin, supaya kita nggak harus keluar duit begitu banyak? Anda bisa investasi, kayak tadi saya bilang, buat dana pendidikan anak, beli rumah. Anda juga bisa lakukan ini buat pensiun, beli rumah. Beli rumah kah, atau tanah kah, atau beli saham kah, yang menurut Anda nanti bisa menghasilkan lebih tinggi daripada inflasi. Kalau inflasi 5%, ya cari aja yang bisa 7%, 8%, 9%, 10% per tahun. Atau bahkan lebih, misalnya 30% setahun, Anda investasi di sana sehingga nanti hasilnya berlipat-lipat. Nah, kalau kita tidak menyiapkan kita punya pensiun, jangan kaget. Jangan kaget kalau nanti pas kita tua, kita nggak punya apa-apa. Jangan kaget. Banyak orang nih ya, mereka nggak terlalu mengerti ya cara kerja uang. Mereka hidup semau-mau mereka aja, duit masuk berapa, habis berapa, masuk berapa, habis berapa, nggak ada tabungan, nggak ada apa, nggak ada persiapan, nggak ada dana darurat, nggak ada asuransi. Kalau sesuatu tiba-tiba terjadi, tadam, kehilangan segalanya. Nah, ada orang-orang yang udah begini, oh ya, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan nggak tolong? Enggak, Tuhan kasih kita akal. Tuhan kasih kita akal, pakailah akal itu. Tuhan kasih kita otak, pakailah otak itu. Begitu banyak hal yang kita bisa pelajarin sekarang.
Begitu banyak, mau hitung apa aja bisa. Mau investasi apa aja ada. Mau bagaimana caranya ada. Minggu lalu saya ngomongin soal mata uang kripto. Kalau ada yang masih ingat. Nah itu saya ngomong cukup jelas tuh. Bitcoin dari nggak ada apa-apa, akhirnya sekarang harganya sekitar 50.000 US per koin. Banyak sekali yang terbuka. Ini era informasi, semua orang bisa dapat informasi dengan cepat, dengan gampang. Yang penting kita mau belajar, kita mau jadi orang yang lebih baik. Jangan jadi orang bodoh. Firman bilang begini nih, ini yang Firman bilang, Yesus bilang begini, kita ini mesti mengerti tanda-tanda zaman. Tuhan suruh kita nih memperhatikan sekeliling kita. Kita harus bisa mengerti, bisa berhitung, bisa punya akal kita pakai. Mata kita pakai, telinga kita pakai. Kalau misalnya kita ketinggalan informasi, kita sulit maju. Jadi yang paling penting apa? Kita mesti menguasai hal-hal dasar dan kita punya keinginan buat kita mau praktek. Saya umurnya sudah hampir 40 tahun dan saya sedang menyiapkan dana pendidikan anak, dana pensiun, semuanya saya siapkan. Jadi sekarang saya hidup sangat sederhana. Saya nggak hidup mewah. Kenapa? Saya pengen anak saya dapat pendidikan terbaik. Saya pengen nanti tua saya nggak usah pusing soal uang. Nah bagaimana caranya? Saya harus siapin dari sekarang. Ini sederhana sekali. Saya rasa ini aja yang saya mau bagiin malam hari ini. Sebelum saya mau tutup, saya mau iklan dulu. Saya mau kasih tahu pengumuman. Pertama, jangan lupa subscribe ke saya punya IG dan saya punya YouTube. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kedua, kalau ada yang mau tanya-tanya soal uang, soal produk saya, asuransi, atau apa aja, silakan kontak ke saya 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Nah yang ketiga saya mau bilang bahwa ini adalah acara yang disponsori oleh orang. Artinya saya punya biaya operasional supaya ini bisa terjadi. Nah ada orang yang memberi supaya acara ini bisa terlaksana. Nah kalau ada Bapak Ibu di rumah yang merasa terberkati dengan siaran Anda dan ingin menabur, silakan kontak saya. Kalau ingin menabur. Kalau berikutnya, kalau misalnya ada yang mau baca buku, saya bikin buku rohani, ini gratis, nggak usah bayar. Tinggal WhatsApp aja, nanti saya kasih PDF-nya. PDF-nya kalau mau bisa di print, dibaca. Lalu berikutnya setiap hari Jumat saya ada Komsel Zoom. Komsel lewat Zoom, bahasnya itu hal-hal rohani yang tidak berhubungan dengan keuangan. Kalau ada yang mau ikutan silakan kontak saya, nanti saya masukin ke grupnya. Setiap Jumat malam. Terakhir, saya mau kasih tahu kalau saya mau dukung orang-orang yang usaha di sini atau mereka butuh bantuan dalam memasarkan produk. Ini gratis, saya nggak pungut biaya. Kalau ada yang punya produk mau diiklani, silakan kontak saya. Mana tahu ada yang cocok. Saya rasa itu aja yang saya mau bagiin hari ini. Tuhan berkati, shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak